syar'i. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam memahami agamanya dan kemudahan dalam mengamalkannya sehingga bisa menjadi bekal kita di hari pembalasan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini juga sampai bersambung kepada keluarga beliau, kerabat beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu rahmani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang mujahadah, hadis yang ke-8 dari bab ini dan hadis nomor 102. An Abi Abdillah, dari Abu Abdillah namanya Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Keduanya adalah seorang sahabat. Qala, menuturkan, shallaitu ma'an nabi, saya sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Jadi makmum. Nabi imamnya. Ya, jangan terbalik Pak ya. Nah, Nabi makmum, saya imam. Tidak. Tapi saya makmum, Nabi imam ya. Data lailatin, pada suatu malam. Berarti ini apa? Salat sunnah ya. Faftatahal Baqarah. Masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan membaca surat Al-Baqarah. Tahu dari mana? Alif lam mim dzalika. Oh, ini Al-Baqarah. Ada Pak, alif lam mim ruku. Kalau ini lanjut Nabi. Orang udah takut dulu Pak. Ya, baca alif lam mim maksud gue ini. Nah, tapi ini Nabi panjang ya. Fakultu, maka saya berkata dalam diri sendiri. Artinya membatin Pak. Ya, siapa yang batin? Abdullah. Ya, Abu Abdullah. Yarka'u indal mi'ah. Ini kemungkinan paling 100 ayat ruku. 100 ayat Al-Baqarah itu kira-kira 6 halaman Pak. Artinya berapa? 13 halaman, lebih 1 halaman. 13 kalau sama alif lam mim yang sedikit itu 5 ayat itu berarti 14 halaman. Sudah paling ini kemungkinan 100 ayat ruku. Tsumma madha, ternyata apa? Lanjut 100 ayat lanjut Nabi. Faqultu yusalli biha fi raq'atin famadha. Ya. Mungkin Nabi itu akan baca Al-Baqarah saja, kemudian apa? Ruku. Ternyata apa? Famadha. Ternyata apa? Masih lanjut ya. Faqultu yarka'u biha summa tataha an-nisa. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata membaca surat An-Nisa. Berarti Al-Baqarah itu sudah berapa? Sudah 3 juz itu. Ya, lebih berapa? 4 lembar kalau tidak salah. Ya. Ternyata apa? Lanjut surat An-Nisa. Faqara'aha summa ftataha Ali Imran faqara'aha. Ini Hudzaifah bin Yaman sudah paling ini selesai akhir surat tuh. Ternyata apa? Lanjut. Ternyata sampai An-Nisa, kemudian lanjut Ali Imran. Itu sekitar 6 juz Pak. Itu baru rakaat pertama. Rakaat pertama 6 juz. Pripun Pak? Cobi. Masya Allah, 6 juz rakaat
kesungguhan Nabi kita ya. Masyaallah. Yaqra'u ya, mutarassilan ya. Dan Nabi membacanya apa? Tartil. Bacanya apa? Pelan, tartil. Ora banter. 3 surat. Nek banter 3 surat bacanya tartil, artinya apa? Pelan. Sampai bisa dimengerti maknanya. Ya. Terus ayatnya pendek, banter bisa. Wong saiki kan. Naudzubillah ya. Anda tadi ya. Idza marra bi ayatin fiha, ketika melalui ayat-ayat yang di dalamnya tasbih, sabbaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih. Ketika ada ayat-ayat yang mensucikan Allah, maka beliau pun bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'ala, ketika ya melewati ayat-ayat tentang permohonan ya, permintaan, Nabi pun meminta. Wa idza marra bi ta'awudzin, ketika melewati ayat-ayat yang itu perlindungan, maka apa? Ta'awwadza, Nabi pun minta perlindungan. Ya. Surga, Nabi minta surga. Ya. Berharap betul nanti melewat ayat-ayat neraka, Nabi berlindung dari neraka. Ini artinya apa? Meresapi, mengerti apa yang dibaca. Tsumma raka'a, kemudian rukuk, faja'ala yaqul, ketika rukuk membaca apa? Subhana rabbiyal azim. Maksudnya Allah Rabbku yang maha agung. Fa kana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Masyaallah. Ya. Dan rukuknya semisal dengan berdirinya. Bisa dibayangkan itu. 6 juz berdiri, ruku'e yo 6 juz. Masyaallah. Itu nahan apa Pak? Masya Allah, ini luar biasa kesungguhannya. Mana tadi? Ya. Summa qol, kemudian Nabi berdoa, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Ini bacaan apa? Tidak. Kemudian summa qoma qiyaman tawilan. Kemudian Nabi SAW berdirilah lama, qoriban mimma raka'a, mendekati rukuknya. Betul, ini baru rakaat pertama, Masya Allah. Berdiri 6 juz, rukuknya seperti 6 juz, iktidalnya mendekati 6 juz. Kalau 1 juz itu orang bisa baca 45 menit. Ya, itu kalau bacanya lancar. Kalau 6 juz berapa itu? 45 kali 6. Summa sajada qafaqol, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Membaca apa? Subhan rabbiyal a'la, memuji Allah, maksudnya Allah, Rabb yang maha tinggi. Fa kana sujuduhu qoriban min qiyamihi. Sujudnya pun ya mendekati lamanya seperti berdirinya. Baru sujud pertama, belum sujud berikut. Masya Allah, inilah ya. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah kesungguhan Nabi kita, manusia termulia di atas permukaan bumi ini. Ibadahnya sungguh. Babnya bab mujahadah, sungguh. Maka kita menemukan Pak, contoh manusia paling sungguh-sungguh beribadah di dunia ini. Agama kita memerintahkan kita Pak, bersungguh-sungguhlah dalam ibadah. Mau tahu contohnya? Jelas contohnya. Siapa? Nabi kita itu lihat contohnya seperti itu. Maka Masya Allah, bagaimana kita menirunya? Tidak bisa ditiru. Maka semampu kita, semampunya ya, ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Kemudian kita ambil faedah.
Syekh Salim Al-Hilali ya, dalam bukunya ya, Bahjatun Nadirin menyebutkan faedah yang pertama, boleh berjamaah dalam sholat sunnah. Ya. Ini dalil diperbolehkannya berjamaah sholat sunnah. Ini apa? Sholat malam, sholat tahajud. Namun demikian ya, tidak untuk apa? Dirutinkan. Artinya apa? Kadang. Ini berbeda hukumnya dengan sholat pada bulan Ramadan. Ramadan jelas ada contohnya ya. Dan para sahabat pun mengamalkannya. Tapi setelah itu ya, dan kita juga tidak menemukan Nabi SAW sholat berjamaah bersama istrinya, itu tidak kita temukan. Kalau membangunkan istrinya, iya ya. Jadi apa? Sholat malam itu ya, boleh berjamaah kadang, tidak rutin, tidak sering. Ya. Nah, ini salah satu hikmahnya di sini apa? Ya. Karena apa? Setiap orang punya selera masing-masing. Ya. Mungkin ada orang yang pengen panjang sholatnya. Ya. Karena itu disitulah kenikmatan. Ya. Nabi SAW, masya Allah, panjang sekali sholatnya. Ya. 1 rakaat 6 juz. Ini baru rakaat pertama, masya Allah. Maka disunahkan memang ya sholat malam itu untuk baca yang panjang. Disunahkan sholat malam itu panjang karena itu waktunya tenang, gitu. Kemudian mustajab, gitu. Anak-anak sudah tidur, ya, tidak ada yang mengganggu. Itu waktu yang tepat sekali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah kesungguhan Nabi kita. Maka kita berusaha untuk sungguh-sungguh. Ya toh. Nek ora 6 juz, ya 6 ayat. Ya, paling enggak ya 1 halaman, gitu. 1 halaman. Ya, apale juz amma, juz amma enggak masalah. Hafalnya Al-Ikhlas tidak apa-apa, Al-Ikhlas. Ya, masyaallah ya. Kemudian ini di sini juga apa? Disunahkan juga untuk memperlama sholat malam atau qiyamul lail. Qiyamul lail sunnahnya sholatnya panjang. Ya, ini maka diusahakan malam itu panjang, Pak. Dari jam habis isya sampai jam 4:30 itu berapa jam? Berapa jam coba? 8 toh? Kita hitung 8. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 jam. Tidur cukup berapa? 8 jam. Ya insya Allah 5 itu cukuplah tidur. Ya paling 1 jam itu gunakan untuk sholat. Jangan dihabiskan semua malam itu untuk tidur. Ya. Orang dihabiskan malam untuk tidur. Engkau awan ya saya turun ya. Itu usahakan. Paling enggak ya kalau ya, paling tidak jam 4 lah gitu. Bangun tuh masih ada waktu setengah jam untuk sholat malam. Ini kemuliaan. Sholat malam di situ ada waktu mustajab sekali untuk ya. Itu waktu tepat sekali untuk meminta kepada, berkholwat kepada Allah ya. Berdua-duaan dengan Allah ya. Meminta ya kan, mengibah ya kan, curhat itu sampaikan ya. Karena Allah bersumpah dengan waktu malam dan di situ ada waktu istimewa ya, kalau udah sempat itu kan 1 jam lah, setengah jam lah ya. Ya, kalaupun ya, paling enggak ya tidak sempat bos, minimal witir lah, minimal witir, tidak usah ya. Witir tiap hari 1 rakaat ya cukup kan? Berat kira-kira sholat 1 rakaat. Sholat malam kan minimal 1 rakaat kan? Witir udah lah. Bangun itu, jam 4:04 udah segera wudu, sholat 1 rakaat minimal kan? Jangan habiskan malam itu semuanya untuk istirahat.
Ustaz ronda, ya ronda kan tidak tiap hari. Kok ronda tiap hari? Oh itu tidak ronda itu kan? Gada. Ya, asalnya ya, sungguh-sungguh ya. Kemudian selanjutnya, faedah selanjutnya, yang kedua, diperbolehkan membaca ya surat Al-Quran tidak berurutan, ya, sebagaimana susunan di dalam Al-Quran. Nabi baca apa di sini? Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran. Urutannya kan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Tapi Nabi habis Al-Baqarah apa? Baca surat An-Nisa, kemudian Ali Imran. Jadi tidak berurutan. Itu boleh. Baca surat apa, Pak? An-Nas, kemudian Al-Falaq. Dan di sini beliau mengatakan apa ini pendapat beliau, dan perbuatan ini tidak berhukum makruh, tidak dimakruhkan. Meskipun ada yang berpendapat ya urut, bacanya urut, tapi perbuatan Nabi beliau tidak urut. Artinya apa? Boleh. Yang tidak boleh itu satu surat diwaca sekomburi, Pak. Lam yakul lahu kufuwan ahad, lam yalid wa lam yulad. Nah, itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau urutan surat boleh. Tapi ya sepertinya lebih elok itu urut. Kalaupun tidak urut tidak masalah. Bagian saya pernah ya mendengar ya ada salah satu ustaz makruh hukumnya tidak urut. Nah itu. Jadi kalau rakaat pertama Anas, rakaat berikutnya apa Pak? Nera urut. Anas itu paling terakhir kan? Rakaat kedua Anas lagi. Tidak apa-apa ya. Tetap boleh rakaat kedua Al-Falaq atau Al-Ikhlas boleh. Tidak harus urut. Ada memang yang mengatakan ya memakruhkan, tapi di sini Nabi ternyata apa? Tidak urut. Ya, maka menyampaikan ya, mengatakan tidak boleh itu harus perlu dalil. Ya. Nabi di sini membolehkan tidak urut. Ya. Kemudian ya, selanjutnya yang ketiga, membaca Al-Quran ya, seharusnya disertai dengan apa? Penghayatan ya, dan pemahaman terhadap makna yang dikandungnya. Itu kita usahakan ya, memahami, mentadaburi. Inilah keutamaan mentadaburi Al-Quran. Kalaupun Pak kita tidak paham ya, surat-surat itu, minimal Al-Fatihah kita paham. Ya. Jangan sampai Pak kita baca Al-Fatihah artinya apa Pak? Radong. Minimal Al-Fatihah kita tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu kita artinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita paham. Ar-Rahman, itu jauh lebih nikmat sholat kita Pak kalau kita itu tahu maknanya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak Al-Quran terjemah kan? Baca, maknanya Bismillah itu ini, ya Allah. Itu kan Allah sedang mengenalkan dirinya. Di Al-Fatihah itu kan siapa Allah itu? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Allah itu Rabbul Alamin, Allah itu Maliki Yaumiddin. Itu kan Allah sedang mengenalkan dirinya. Maka ketika kita tahu siapa Allah itu, akan ada pengagungan, ada rasa harap takut kita kepada Allah. Ini kalau kita mengenal siapa yang kita hadapi. Nah, di kampung saya pernah cerita kayak ya. Pagi-pagi kerja bakti, mau Ramadan kemarin kerja bakti, ya kan? Baru kerja bakti, ambil sing kerja leren oleh kerja bakti. Akhirnya ada datang orang itu,
jalan gitu, disyuting Pak orang di jalan. Orang itu heran, ngopo melaku dadak disyuting bareng. Napa Pak? Nunut cuci tangan. Lagi nopo? Lagi kerja bakti arep poso. Oh iya. Bar kuwi ana apa ya Pak? Jebule apa? Wali kota. PLT wali kota. Langsung ngadeg kabeh langsung do nyalami Pak. Mau belum ngerti. Biasa wae Pak. Itu sudah lungguh-lungguh ya ana sing kerja bakti nang kono, kerja bakti nang kene. Bar ngerti wali kota, langsung do ngadeg langsung do salaman, langsung do hormat semua Pak. Menghormati. Kenapa? Ngerti ternyata ini wali kota. Orang itu kalau sudah mengerti siapa dan kedudukannya apa, menghormati. Itu Al-Fatihah itu kan Allah sedang memperkenalkan dirinya yang maha pengasih, maha penyayang, pemilik jagat raya ini. Kita sudah berhadapan dengan zat yang menguasai jagat raya ini, penguasa hari pembalasan. Akhirnya apa? Kita ada rasa takut di situ, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kunci atau rahasia sholat khusyuk itu ketika kita memahami apa yang kita baca. Kadang kan orang nggak ngerti, wes ngoco itu, meskipun itu sah dan berpahala, jauh lebih baik itu ketika kita memahami makna Al-Fatihah minimal ya. Syukur-syukur yang lainnya Pak ya. Allahumma ba'id baini atau inni wajjahtu itu kita namanya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, kita paham. Rabbana wal itu nikmat sekali kalau kita paham. Ya. Itu akan menambah kualitas dari sholat kita. Ketika kita mengerti apa yang kita baca. Jangan sampai kumat kami teradong sing coba. Ya kan? Udah kita baca, akhirnya apa? Masya Allah itu akan terasa nikmat sholat itu. Ya. Maka sampai membaca panjang, kenapa? Paham, nikmat, ada kenikmatan gitu dalam membaca Al-Quran itu. Kadang nggak paham, selesai kita enak nih. Naik imame suarane enak. Berarti kita nikmati masih sebatas nada, irama. Belum makna. Masya Allah. Maka ini perlu ditingkat. Maka sekarang ya, baca Al-Quran, mulai baca maknanya. Harus naik tingkat kita, naik kelas. Jangan baca Quran cukup dengan bacaannya tetapi maknanya. Sekarang udah banyak Al-Quran terjemah kan? Nek rano yang download ya tuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebelahnya artinya ya. Sebelahnya itu nikmat sekali Pak. Nikmat sekali. Program satu hari satu ayat, sehari satu ayat. Karena ya, satu ayat memahami, paham maknanya itu lebih baik daripada membaca satu juz tidak mengerti maknanya. Masya Allah. Itu artinya besar sekali pahala. Kenapa? Mengerti apa yang Allah kehendaki. Kan di situ ada perintah, ada larangan ya. Nikmat sekali ketika orang itu mengerti maknanya. Maka kadang kita lihat ya, Utsman bin Affan itu sholat itu selesai satu Al-Quran, sholat malam itu. Kenapa seperti itu? Karena memang menghayati. Di sini Rasul kan memahami betul ya. Makanya ketika ada ayat tasbih beliau mensucikan Allah ya. Kemudian ya, faedah selanjutnya yang keempat ya, tidak masalah berdoa dan memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala di saat membaca Al-Quran. Ini sebagaimana dicontohkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika tentang ayat-ayayat surga, beliau meminta surga. Ya. Ketika ayat-ayat neraka, beliau berlindung dari neraka. Berlindung dari
neraka. Ini kadang sampai orang sampai nangis baca ayat neraka. Naudzubillah. Memohon ampun kepada Allah dari siksa api neraka. Ya. Kemudian selanjutnya, yang kelima, ta'zim, ya, atau pengagungan dibaca saat ruku. Subhana rabbiyal azim. Kemudian a'la, ya, Allah Maha Tinggi, ya, pujian kepada Allah, yaitu pujian terhadap ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ini dibaca ketika sujud, ya. Di sini disebutkan, ya, a'la, ya, sujud itu maknanya lebih mendalam daripada takzim. Ya. Makanya ketika sujud itu membaca subhana rabbiyal a'la. Karena a'la lebih tinggi daripada takzim. Maka orang sujud itu posisinya sedang merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah. Maka tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah. Menunjukkan bahwasanya kita ini hamba yang lemah, hamba yang rendah di hadapan Allah. Maka sujud itu hanya diperbolehkan hanya kepada Allah, tidak boleh sujud kepada siapapun. Seandainya boleh kepada siapa? Suami kan? Seandainya orang itu boleh sujud, yang dibolehkan apa? Istri sujud kepada suami. Tetapi tidak boleh. Tidak boleh sujud. Maka kita masih menyaksikan sekarang ada orang itu masih sujud kepada raja. Orang-orang kafir itu kan masih ada pengukuhan raja itu semua sujud. Orang saya lihat itu di berita itu, naudzubillah. Ya, maka a'la pengagungan ini, ya, pujian a'la Allah Maha Tinggi, ini maknanya lebih mendalam daripada takzim. Ya. Kemudian di sini juga menyebutkan beliau ini menunjukkan apa? Ketawadhuan, kerendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keenam, boleh menyamakan waktu berdiri, rukuk dan sujud di dalam sholat. Pengen rukukku suwe, sujudku suwe boleh. Ini ketika sholat sendiri. Tapi ketika jadi imam standar, ya, jadi imam standar, ya, bacanya jangan terlalu panjang, ya. Lihat makmumnya, ya. Makmumnya koyo wis sepuh-sepuh gitu, ojo dawa, ya, yang sedang-sedang saja, ya. Nah, makanya sholat malam, kalau sholat sunnah, sholat malam sendiri sekuatmu, ya, baca sepanjang-panjangnya. Nah, kalau jadi imam, ya, melihat kondisi makmum, ya. Ini terkhusus sholat wajib, terkhusus sholat wajib. Jangan sampai imam itu gawe kapok makmum. Dunia apalane akeh dawa-dawa, ya. Kecuali nanti sholat malam tarawih itu boleh panjang. Kenapa? Makmum boleh duduk. Ngerasa makmum itu kabutan, silakan duduk, boleh. Ya kan? Suwe duduk lah, boleh kan? Kesel, mosok lungguh ya kesel. Padune ra gelem salat. Ya, itu. Ya, kembali lagi, ya. Yang ke-7, nama-nama surat di dalam Al-Quran, ya, sudah dikenal atau sudah populer, ya, di kalangan para sahabat, ya, radhiyallahu anhum pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama-nama surat itu memang sudah ada dari semenjak turunnya, ya. Surat tadi disebutkan apa? Sahabat itu disebutkan Al-Baqarah. Dan surat apa? An-Nisa, surat Ali Imran, ya. Meskipun nanti penamaan surat itu sekarang lebih populer yang pendek-pendek daripada yang
yang panjang ya. Contohnya ya kan surat Alhaakumut Takatsur gitu kan. Orang menyebutnya surat apa? At-Takatsur. Jadi sahabat itu menyebutkan satu ayat penuh kadang gitu. Di awalnya itu disebutkan ya. Surat apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Kita kan surat Al-Falaq ya gitu. Ada sebagian itu nanti yang lebih populer di kalangan para sahabat itu yang panjang-panjang itu ya. Kita nyebutnya sekarang apa? Yang pendek. Orang kita tuh apa-apa disingkat ya. Kemudian yang ke-8 ya. Boleh saja menyebut Al-Baqarah, Ali Imran tanpa menyebutkan ya penyertanya, yaitu surat. Kita baca apa? Al-Baqarah. Tidak harus mengucapkan surat Al-Baqarah. Baca apa? Al-Baqarah. Baca apa? Surat Al-Baqarah. Itu boleh tanpa menyebutkan surat. Ya, termasuk juga puasa apa? Ramadan. Puasa Ramadan atau bulan Ramadan, tidak perlu menyebutkan bulannya boleh. Nah, sedang apa? Puasa apa? Sedang puasa Ramadan, tidak menyebutkan puasa Ramadan. Karena ada pembahasan sebagian itu ada yang harus menyertakan bulan, ya. Bulan Ramadan itu untuk apa? Untuk mengagungkan Ramadan. Disebutkan bulannya. Masuk di sini ya. Ini apa? Boleh tidak menyebutkan surat, langsung saja Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Falaq gitu. Kemudian faedah selanjutnya penjelasan tentang apa? Kesungguhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah, kesungguhan beliau dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini contoh manusia termulia. Ibadahnya tidak bisa ditiru itu ya. Luar biasa. Siapa yang bisa meniru? Mungkin para sahabat dulu mendekati ibadahnya beliau, kesungguhannya luar biasa ya, mencontohkannya. Contohnya jelas kita itu ya, beribadahlah sungguh-sungguh. Contohnya siapa? Jelas. Kamu lihat manusia paling sungguh-sungguh ibadah siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Maka dalam hadis yang lain kan disebutkan sampai kakinya itu apa? Seperti apa itu? Bengkak karena apa? Lama berdiri sholat. Sempat itu kita bengkak? Enggak. Paling gemetar aja Pak, udah selesai. Ya tuh. Gemeteran wes tampung ya tuh. Ya enggak nyampe bengkak. Nah, kemudian faedah selesai. Hadis yang berikutnya ya, hadis 103. Hadis yang ke-9 ya, dari bab ini. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, dari Abdullah Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, qala menuturkan, shallaitu ma'an nabi, saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan, pada suatu malam ya. Hatta hamamtu bi amrin su ya. Beliau mengatakan apa? Menceritakan ya. Fa'atolal qiyam ya. Fa'atolal qiyam ya. Beliau memperlama berdiri. Salatnya lama. Ini kesaksian siapa? Abdullah bin Mas'ud. Salatnya lama. Hatta hamamtu bi amrin su, sampai saya itu ya, punya keinginan ya, batin dalam hati itu pengen melakukan keburukan ya. Batal kewel bener. Sulit banget itu. Nah, itu ya. Qila wa ma hamamta bihi ya. Kemudian ya, ditanyakan apa yang ingin kamu lakukan. Ya, ini ditanya siapa? Abdullah Ibnu Mas'ud ya. Qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Maka Ibnu Mas'ud menjelaskan, aku ingin duduk dan meninggalkan beliau sholat
sendiri. Kenapa? Saking lamanya Nabi SAW sholat. Abdullah bin Mas'ud tidak bisa mengikuti sholatnya Nabi. Sampai beliau punya keinginan batal dewe sholatnya. Sholat dewe ya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Kita ambil faedah yang pertama ya. Pilihan Nabi SAW untuk memperlama sholat malam. Ini keinginan Nabi ya. Nabi sholat malamnya panjang. Itu apa? Sebagai bentuk rasa syukur beliau kepada Allah. Maka orang yang paling bersyukur itu adalah orang yang paling baik ibadahnya dan paling banyak ibadahnya. Karena apa? Setiap ibadah itulah wujud kesyukuran. Karena hakikat syukur itu menjalankan ibadah pada Allah. Jadi syukur tidak sekedar di lisan saja, tapi ada bukti, yaitu dengan apa? Beramal soleh. Kemudian faedah selanjutnya ya, tidak ada manusia yang sanggup menyamai Rasulullah SAW terkait kesungguhan dalam beribadah. Tidak ada manusia yang sanggup. Beliau luar biasa kesungguhannya. Namun demikian kita berusaha untuk sungguh ya. Berusaha untuk sungguh-sungguh. Jangan itu kan Nabi tidak bisa ya, jangan seperti itu ya. Tetap kita berusaha ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, keutamaan Abdullah bin Mas'ud ya, dalam ketabahannya dalam beribadah. Sabarnya luar biasa, mengikuti Nabi beliau ya. Tetap beliau usahakan ya. Meskipun berat beliau tetap berusaha ya. Abdul Mas'ud meskipun ya punya keinginan tadi, tetap beliau berusaha mengikuti Nabi. Ini menunjukkan kemuliaan Abdullah bin Mas'udnya ya, serta kesungguhan sahabat ini untuk selalu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud luar biasa ya. Sungguh-sungguh dia ya. Meskipun dia melawan hawa nafsu yang ada dalam dirinya sendiri, dia tuh punya keinginan kalau pengen nuruti hawa nafsu, wes tak rampung well, orang ngikutin Nabi. Tetapi apa? Beliau paksakan. Bagaimana tetap mengikuti Nabi? Maka gitu, Pak. Maka kadang-kadang ibadah kita itu harus perlu dipaksa, Pak. Nah orang terpaksa ini males sudah. Ya. Jamaah paksa di masjid. Enak kena orang jamaah nang omah dhewe itu cepet ya toh. Orang melaku, orang tak ke bensin, ya kan? Sholatnya luwih cepet, ya kan? Bar sholat langsung wedangan, ya kan? Jadi apa? Ini perlu dilawan kayak gitu. Kalau mengikuti keinginan nafsu, rampung, nggak akan selesai orang itu. Ya, mesti pengennya sing enak-enak, wah itu, sing abot-abot, gak. Maka harus ya dipaksa. Duduk di masjid dari ba'da maghrib sampai ba'da isya. Ini juga perjuangan. Orang ana wedange itu. Ora ana snack. Ah, soalnya nang omah. Pepak arep snack apa ya? Tinggal duwe, gitu. Teh duwe, gitu. Kopi. Ya, tapi ini kita perlu kesungguhan yang seperti ini. Melawan keinginan diri itu ya. Pengennya sing mung layah-layah, ya. Pengen enak, ya. HP-nan, ya. Kita tahan keinginan itu ya untuk menuntut ilmu syar'i. Itu pahalanya besar sekali orang menuntut ilmu di rumah Allah. Ya. Dapat ilmu, masya Allah. Itu pahalanya besar sekali orang menuntut ilmu itu ya. Karena agama kita dibangun di atas ilmu. Ya. Kemudian selanjutnya, keinginan untuk keluar dari sholat
tidak dianggap keluar, artinya tidak membatalkan, baru keinginan, belum niat, ya, belum diniatkan dan belum dilakukan. Kadang itu dalam hati kan ada terbesit Pak ya, ada tuh terbesit tuh, suwemen iki salate, itu baru terbesit, ya. Keinginan belum ada niat. Kalau niat itu sudah punya keinginan kuat, itu niat. Dan ini juga belum diamalkan, ya, belum diamalkan. Ya. Maka apa? Ini tidak membatalkan sholat. Ya. Kemudian sholat yang kelima, menyalahi gerakan imam dalam sholat merupakan perbuatan tidak boleh menyelisihi imam. Ini penting Pak. Imam takbir segera takbir, ya. Imam ruku segera ruku. Laku al-fatihah urung rampung, ikut imam, ya. Baru iya kanak budu, ikut imam, ya. Jangan ngerampung ke dewi suwe mana macane alon, ya. Maka imam ruku segera ruku, imam berdiri i'tidal segera i'tidal. Ya, jangan menyelisih imam. Ya, maka segera innama ju'ilal imam liyu'tamadu. Imam itu diangkat menjadi imam untuk diikuti. Ya, segera. Termasuk memulai Pak. Ya, imam takbiratul ihram Allahu Akbar. Kalau sudah siap segera takbiratul ihram. Ya, segera. Kadang mesti ono senggol-senggolan karo pinggire ya ta. HP-ne urung rampung, angkul sik imame urung walat dolin amin kok. Kalau sudah segera Pak, untuk imam takbir segera takbir, ya. Juga itu perlu diperhatikan ya. Jika kabbarul imam fakabbiru, ya. Kalau imam bertakbir segera bertakbir, jangan nunggu apa. Kemudian yang keenam, yang orang yang belum paham maksud hendaknya apa? Konfirmasi, menanyakan, ya. Dan di sini kan maksud itu punya keinginan guru. Kemudian yang lain bertanya, apa keinginan itu? Jangan sampai salah paham. Ini bahaya Pak, penyakit yang perlu diluruskan ini. Orang tuh berprasangka itu kan hati-hati. Banyak orang itu sampai hanya prasangka. Jangan-jangan, ya, jangan. Oh itu udah masuk segera setan itu. Belum tahu kebenarannya akhirnya apa? Oh udah, akhirnya menafsirkan sendiri. Maka ketika melihat sesuatu, ada orang melakukan sesuatu yang tidak baik, konfirmasi dulu kan enak. Ngapunten Pak, nika enten menapa jenengan kok? Kan enak toh? Oh ternyata, ya kan? Ternyata. Ada orang Pak, mungkin sholat Pak, ya. Karena orang nggak ngerti, kok bar sholat kok langsung klepat, bar sholat klepat ora tau ndonga, jebule kok nang omah ngurusi wong tuane, kan nggak ngerti kita nganggapnya, wong kok sholat ora tau ndonga, ora tau wirid, jebule kok nang omah ngurusi wong tu, wah ndak segera orang tuanya mau dijaga, kan nggak ngerti kita, lebih prasangka ya. Gaweane ngaji terus tapi sholatnya air perasa ini kadang bahaya. Maka perlu kita itu bertanya gitu. Ada orang ngerti apa wis menghukumi. Nah, kan bahaya. Krungu koncone, oh iya memang pancen. Asus tambah ini bumbu-bumbu ini setan. Ya, maka kita melihat buruk pun kita jangan suudzon. Ya, ini pentingnya husnu inna ba'dadh-dhanni ismun. Kan sebagian dari prasangka itu dosa, ya. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Ya, prasangka itu tidak memberikan kebenaran. Ya. Kemudian yang ketujuh, dalam sholat malam ya, qiyamul lail untuk memperbanyak baca Al-Qur'an. Ini sebagai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat malam perbanyak. Jadi bukan berapa rakaatnya, tetapi berapa banyaknya kamu membaca Al-Qur'an.
Meskipun 1 rakaat tapi 1 juz, itu lebih baik itu daripada banyak sekali rakaatnya. Tapi hanya 2 halaman. Banyaknya, bukan banyaknya rakaat, tapi banyaknya Al-Quran yang dibaca, kualitasnya. Ya. Ini faedah yang ketujuh. Ya. Wallahu a'lam. Shawab, ya, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Aku udah. Tadi disampaikan bahwasanya sujud selain kepada Allah kan tidak diperbolehkan. Pernah baca itu rukuk juga tidak diperbolehkan. Itu bagaimana ketika mungkin di momen-momen tertentu, misalnya ada ketika sambutan, ketika dirijen lalu kebangsaan, kadang-kadang sedikit menundukkan kepala, ataupun ada pejabat yang datang seperti itu. Iya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, saya pernah mendengar memang ada hadis tidak boleh rukuk kepada seorang sebagai bentuk penghormatan. Menghormati boleh, tetapi kalau sampai rukuk tidak boleh. Ya, sampai membungkukkan gini tidak boleh. Ya, itu dilarang dalam agama kita. Ya, termasuk kita harus hati-hati. Sebagian bela diri. Ada yang rukuk Pak? Nah, itu tidak boleh kan. Tapi ada juga yang tidak rukuk kan, pakai penghormatan cara yang lain. Ada solusi kan? Nah, maka itu harus hati-hati juga. Ya, maka ini tidak boleh. Tapi nanti ketika ada menghormati orang lain, kalau hanya menganggukkan kepala tidak masalah. Monggo Pak, itu contohnya itu Pak. Ya. Atau ya sekedar memberikan gestur itu ya, yang tidak sampai rukuk. Karena ada ini dalam agama lain ya, orang Jepang kalau tidak salah ya, orang Jepang itu kan tidak boleh penghormatannya sampai seperti itu. Makanya dulu sampai Hasyim Asy'ari kan menolak itu kan untuk rukuk, karena beliau paham sekali ini tidak boleh yang seperti ini. Maka harus hati-hati. Yang dulu biarlah berlalu ya kan? Kemudian bagaimana dengan orang kita, orang Indonesia, ketika mau lewat derek langkung, nah ya, sambil tangannya gini loh, nah itu tidak masalah. Itu tidak ruku. Kan berbeda. Ruku itu kan sampai, ya kan? Sampai kayak ruku. Itu kan kita hanya membungkukkan saja untuk menghormati orang yang lebih tua. Nah, ya. Tapi hati-hati, jangan sampai bungkuknya tenanan Pak. Biasanya bungkuk itu masih agak miring itu ya, dan sampai bungkuk sekali bahaya. Kalau sampai bungkuk sekali itu kita khawatir ini masuk yang rukuk itu. Ya, biasa saja ya, bungkuknya sithik baik ya kan. Kalau tangannya diginikan tuh. Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau termasuk salam jam tangan orang tua itu otomatis badan. Iya. Kalau salam kepada orang tua boleh, ya. Itu bahkan bentuk penghargaan ya. Nah itu kita kadang membungkuk toh? Otomatis. Itu kita tidak bermaksud untuk rukuk itu. Karena kita mengkondisikan badan kita. Apalagi bapak kita sedang duduk. Ya bisa jadi mungkin ini untuk mensiasati kita juga duduk itu kan lebih baik ya, atau kita angkat tangan bapak kita ya, tapi ya ini bukan bermaksud tetapi untuk kondisi memang salamannya seperti itu, maka ini tidak masuk rukuk. Wallahu a'lam. Karena maksudnya itu makmum dan imam. Maksudnya mengikuti imam itu kalau di sini takbir, baru berhenti takbir, orang-orang baru
kemudian nek salam assalamualaikum assalamualaikum nek imamnya rampung nek salam ya urung lekas salam makanya mengikuti itu gentenan apa Ya. Kalau takbiratul ihram, Pak, takbir pertama itu tidak boleh bareng. Ya. Nanti dalam catatan takbiratul ihram itu tidak boleh bareng dengan imam, itu tidak boleh. Oh, bareng itu tidak boleh. Imam Allahu Akbar baru kita Allahu Akbar. Maka bareng tidak boleh kita, batal sholat kita. Gantian Allahu Akbar baru Allahu Akbar. Nah, kalau takbiratul ihram loh, Pak. Kalau takbir yang lain ya itu masih dimakfu ya. Kemudian itu gantiannya yang lain ya. Pastikan imam sudah melakukan baru kita lakukan ya. Imam Allahu Akbar, kita segera ikut Allahu Akbar ya. Jangan sampai mendahului. Maka ini perlu memperhatikan ketika imamnya sepuh, Allah, padahal lambat tuh Pak, duduk karena Pak sepuh, kita makmum perlu perhatikan itu. Jangan sampai Allahu Akbar, imam sudah bilang Allahu Akbar, tapi ternyata belum sujud dewe wis. Makmumnya sehat-sehat ya. Pas sujud apa imamnya jebleu dong. Nah, makanya ini perlu perhatikan imamnya, perlu diperhatikan. Dan kapan baca imam itu, kapan baca takbir itu? Setelah turun apa pas mau turun? Pas mau turun baca Allah turun. Tidak berturun baru Allahu Akbar. Ya, pada gerakan pertama. Ya, itu maksud tadi salam ya. Assalamualaikum baru imam baru makmum salam ya, jangan mendahului ya, atau jangan bareng Pak ya, kesusu ya toh, imam bersalam meskipun salam pertama selesai tidak salam kedua boleh ya, karena salam kedua itu sunnah. Assalamualaikum langsung sah sholatnya ya. Selain batal itu wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah selesai sholat malam lebih baik langsung berdoa atau zikir pun? Oh ya, doa boleh, zikir boleh ya, monggo sesuai dengan bahan. Tapi paling baik itu doa itu di dalam sholat itu Pak. Nah itu sujudnya lama itu baca apa? Doa kan boleh, tapi ojo bahasa Indonesia. Apa nang saking sopane ya Allah kula nyuwun, ndak boleh. Maka di dalam sujud itu baca doa-doa yang sudah diajarkan sesuai tuntunan itu ya. Robbana atina itu ya. Kemudian Robbi firli ya itu boleh. Ojo nggo ampun nggo basa Indonesia atau perbanyak tasbih tadi. Ya kan? Nek Arab bahasa Indonesia bar salat tahajud baru angkat tangan wis njaluk njaluk ya Pak. Apa wae itu boleh ya. Itu ya. Kemudian ya, sudah minta sebanyak-banyaknya. Ada zikir enggak? Baca astagfirullah enggak, Pak. Itu hanya salat fardu ya. Kalau mau zikir silahkan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar boleh. Itu namanya zikir mutlak. Ya, mau berdoa silahkan. Ya. Jadi tidak ada zikir khusus. Salat tahajud tidak ada zikir khusus seperti salat 5 waktu ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tapi kalau sholat 5 waktu boleh enggak Pak? Harus habis sholat itu zikir. Tuntunannya zikir Pak. Sholat 5 waktu itu tuntunannya adalah zikir ya. Segera zikir. Utama mana berdoa sama zikir? Lebih utama zikir setelah 5 waktu. Ya, lebih utama zikir daripada berdoa.
Ya. Zikirnya bebas ataukah yang ditentukan, Pak? Sudah ditentukan, Pak. Ya, tasbih, tahmid, ya itu kan takbir, ya kan. Nama Allahumma antas salam, ya. Allahumma la mani'a itu sudah ditentukan. Ya, sudah ditentukan itu yang terbaik. Nah, berdoa boleh setelah zikir. Itu pun ada sebagian mengatakan untuk tidak melazimkan selalu berdoa setelah sholat wajib. Ya, wallahu a'lam. Alhamdulillah, ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.